Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali boleh bersyukur atas kesempatan baru dan napas hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Dan sebelum memulaikan berbagai aktivitas kita, mari sejenak bersama-sama kita tenang. Kita fokuskan hidup kita untuk menghadap Tuhan melalui doa dan renungan singkat kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami sekalian boleh kembali bangun dan terus merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini, sebelum kami memulai berbagai aktivitas yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami mau membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Persiapkan hati kami, buka telinga kami, sehingga melalui firman yang kami dengarkan hari ini boleh semakin menguatkan dan membimbing kami dalam menjalani hari-hari kami. Ini kami anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Yeremia 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yeremia 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan, kejatuhan Yerusalem dinubuatkan kepada Raja Sedekia. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Zedekia mengutus Pasyur bin Malkia dan Imam Sefanya bin Maaseiah kepadanya dengan pesan, tanyakanlah petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar, Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan akan melakukan bagi kami sama seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan membalikan senjata perang di tanganmu, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke tengah kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung dan lengan yang kuat, dengan murka dan kobaran amarah, serta kegeraman yang hebat. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati karena sampar yang hebat. Sesudah itu, Zedekia, Raja Yehuda, dan pegawai-pegawainya serta penduduk kota ini yang luput dari sampar, pedang, dan kelaparan akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel. Demikianlah firman Tuhan. Ke dalam tangan musuh mereka yang mengincar nyawa mereka, orang akan membunuh mereka dengan mata pedang, tanpa merasa kasihan, tanpa ibah, dan tanpa ampun. Namun, kepada bangsa ini harus kau katakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku menghadapkan kepadamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, kelaparan, dan sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini akan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu. Ia akan tetap hidup, nyawanya sendiri yang diamankannya sebagai rampasan. Sebab aku telah menghadapi kota ini dengan kejahatan dan bukan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel dan ia akan membakarnya dengan api. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah rendah hati. Seseorang yang rendah hati akan senantiasa mengingat campur tangan orang atau pihak lain dalam segala keberhasilan yang dicapainya. Sebaliknya, orang sombong dan angkuh akan selalu merasa diri hebat dan membanggakan diri sendiri untuk segala pencapaian dalam hidupnya. Godaan menjadi orang yang sombong dan angkuh tentunya dapat dialami oleh setiap orang, termasuk orang percaya. Belajar dari firman Tuhan hari ini hendak mengajak dan mengajar orang percaya untuk senantiasa menjadi orang yang rendah hati dan tahu berterima kasih. Zedekia
dikenal sebagai seorang raja yang senantiasa melawan kehendak Tuhan. Ia tidak pernah sungguh-sungguh menjadi orang yang rendah hati. Namun pada saat terdesak oleh musuh, barulah ia mengingat dan meminta petunjuk dari Tuhan melalui Nabi Yeremia. Walaupun ia meminta bantuan kepada Nabi Yeremia, namun bukan ia sendiri menemuinya, melainkan hanya mengirim seorang utusan. Hal ini memperlihatkan betapa sulitnya Zedekia mengubah diri menjadi pribadi yang rendah hati. Padahal ia tahu betul bahwa di masa lalu, oleh pertolongan Tuhanlah nenek moyang mereka dilepaskan dari tangan musuh. Zedekia lebih senang menjadi orang yang pura-pura rendah hati daripada bertobat kepada Tuhan. Atas sikap Zedekia ini, murka dan penghukuman dari Tuhan tidak dapat dibendung. Namun dalam murka Tuhan itu selalu ada kasih yang menyertai umatnya. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 pembacaan kita hari ini memperlihatkan tawaran kasih Tuhan sekalipun keadilan Tuhan melalui penghukuman tetap akan dilaksanakan. Godaan untuk menjadi sombong terus mengintai anak-anak Tuhan. Hal itu biasanya nampak melalui kesombongan rohani yang menganggap diri paling suci dan paling benar. Karena itu, ingatlah senantiasa bahwa Yesus Kristus telah mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan tahu bersyukur. Amin. Mari berdoa. Sungguh termulia Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kembali boleh menyadarkan dan mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati dalam setiap tutur kata dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami membuka diri kami, membuka hidup kami untuk Tuhan bentuk kami menjadi pribadi yang betul-betul rendah hati dan berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini pun kami bersama-sama berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan hadir bagi setiap mereka. Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga dari semuanya itu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Dan untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang akan memulai aktivitas kami, Tuhan tolong bimbing, sertai kami, dan mampukan kami untuk terus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negeri kami. Kiranya Tuhan terus berkati melalui pemerintah kami dari pusat sampai dengan pelosok. Tuhan tolong mereka untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan seturut kehendak Tuhan saja. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada hari ini. Kiranya lewat renungan hari ini, boleh terus memberi kita semangat, kekuatan baru dalam melakukan aktivitas kita. Shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.